Ada dua tambahan yang kami sedang seriusin dan sepertinya tadi malam ya dua-duanya komit untuk bergabung. Dah. belum bisa Belum ada black and white, belum apa masalah. Ya. kalau terkait proses Kita butuh 150 pemain timnas. Bukan naturalisasi ya, 150 pemain timnas. Dari usia 15 sampai usia senior. Kita penuhi semua supaya berkelanjutan. Jangan sampai nggak berkelanjutan. Ada? Kita cari. Memang dibutuhkanlah pemain-pemain keturunan Indonesia ini untuk meningkatkan level permainan dari timnas Indonesia. Dan juga memang seperti yang selalu saya katakan, nggak ada salahnya juga mereka membela timnas Indonesia. Karena mereka punya darah Indonesia dan mereka punya niat untuk membela timnas Indonesia. Jadi bukan untuk mencari popularitas, apalagi untuk mencari cuan, enggak, sama sekali enggak. Erick Thohir yang mengungkap akan ada dua pemain naturalisasi baru. Dua senjata baru timnas Indonesia jelang FIFA Matchday, Joel Piroe dan Victor Gyökeres. Sepak bola Indonesia kembali menorehkan babak baru dalam sejarahnya. Kali ini, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menegaskan langkah berani dengan menghadirkan dua amunisi tambahan bagi timnas Indonesia. Menjelang FIFA Matchday melawan Taiwan dan Lebanon, publik sepak bola nasional dikejutkan dengan kabar bahwa dua penyerang berkelas Eropa, Joel Piroe dan Victor Gyökeres, resmi akan memperkuat skuad Garuda melalui jalur naturalisasi. Kabar ini bukan sekadar rumor, melainkan sudah menjadi kenyataan. Proses panjang naturalisasi yang sempat menjadi pembicaraan hangat di kalangan pecinta bola tanah air kini menemui titik terang. Kehadiran dua bomber ini diyakini bakal mengubah wajah lini depan Indonesia, sekaligus meningkatkan optimisme untuk melangkah lebih jauh dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Erick Thohir, sejak awal memimpin PSSI, selalu menekankan bahwa naturalisasi bukanlah sekadar proyek instan. Proses ini harus berdasarkan kebutuhan, kualitas, dan visi jangka panjang. Piroe dan Gyökeres adalah bukti nyata dari pernyataan itu. Mereka bukan pemain sembarangan. Piroe merupakan striker yang kini bersinar bersama Leeds United di Championship Inggris, sementara Gyökeres tampil impresif bersama Sporting CP di Liga Portugal. Menggaet dua penyerang dengan pengalaman kompetisi Eropa jelas bukan hal mudah. Namun Erick menunjukkan langkah senyap namun penuh strategi. Ia membangun komunikasi dengan klub, federasi, hingga keluarga pemain. Semua dilakukan dengan hati-hati agar tidak menimbulkan polemik berkepanjangan. Hasilnya, kedua pemain ini akhirnya resmi melewati tahapan hukum untuk segera menjadi warga negara Indonesia. Nama Joel Piroe sudah cukup lama masuk radar PSSI. Pemain kelahiran Belanda ini memiliki gaya bermain khas penyerang modern. Ia tajam di dalam kotak penalti, punya insting gol kuat, dan mampu memaksimalkan peluang sekecil apapun. Di klubnya, Piroe dikenal sebagai mesin gol yang konsisten. Musim lalu, ia mencatatkan 2 digit gol di Liga Inggris kasta kedua. Bagi Indonesia, hadirnya Piroe bisa menjadi solusi atas masalah klasik, ketergantungan pada satu striker. Selama ini, timnas Indonesia sering kesulitan mencari penyerang tengah murni dengan kualitas internasional. Piroe menawarkan dimensi baru. Ia mampu menjadi target man, namun juga bisa bergerak mobile membantu serangan dari sisi sayap. Jika Piroe adalah predator kotak penalti, maka Victor Gyökeres adalah monster yang lebih lengkap. Pemain asal Swedia ini tampil luar biasa bersama Sporting CP. Musim lalu, ia menjadi salah satu top scorer di Liga Portugal dan bahkan menarik minat klub-klub besar Eropa. Dengan postur tinggi, kecepatan, dan kemampuan duel udara, Gyökeres bisa menjadi senjata mematikan bagi Indonesia. Masuknya Gyökeres dalam skuad Garuda membuat publik seakan tak percaya. Bagaimana mungkin penyerang sekelas Liga Champions mau membela Indonesia? Namun inilah bukti keseriusan PSSI di bawah Erick Thohir. Ia tidak hanya ingin timnas sekadar berpartisipasi, melainkan bersaing di level atas Asia. Dengan Gyökeres, lini depan Indonesia akan memiliki sosok yang bisa menggentarkan pertahanan lawan. Bayangkan skenario di lapangan.
Timnas Indonesia yang selama ini mengandalkan kecepatan sayap kini memiliki dua ujung tombak berkelas dunia. Piru bisa menjadi finisher utama di dalam kotak penalti, sementara Gyökeres berperan sebagai striker serba bisa yang mampu membuka ruang. Keduanya bisa dimainkan bersama dalam formasi dua penyerang, atau salah satunya menjadi super sub yang siap memberikan kejutan. Kombinasi keduanya juga membuka ruang bagi pemain lokal untuk berkembang. Penyerang muda seperti Rafael Struijk, Hoki Caraka, atau Ramadan Sananta bisa belajar langsung dari pengalaman dua pemain Eropa ini. Artinya, naturalisasi tidak hanya berdampak jangka pendek, tetapi juga mempercepat proses generasi. Laga melawan Taiwan dan Lebanon di Surabaya akan menjadi momen bersejarah. Piru dan Gyökeres diproyeksikan langsung tampil, minimal sebagai starter di salah satu pertandingan. Publik tentu menantikan bagaimana aksi keduanya bersinergi dengan pemain inti lain seperti Marcelino Ferdinand, Tom Haye, atau Jay Ises. Stadion Gelora Bung Tomo dipastikan bakal penuh sesak. Antusiasme supporter sudah terlihat sejak pengumuman resmi Erick Thohir. Tiket ludes dalam hitungan jam, dan ribuan fans siap menyaksikan debut dua striker naturalisasi yang digadang-gadang bisa membawa Garuda terbang lebih tinggi. Kehadiran Piru dan Gyökeres bukan hanya soal kualitas teknis. Secara psikologis, lawan-lawan Indonesia kini harus menaruh respek lebih. Taiwan dan Lebanon, yang sebelumnya mungkin merasa percaya diri, kini akan berpikir dua kali menghadapi lini depan Garuda. Bahkan tim-tim kuat Asia seperti Jepang, Korea Selatan, atau Arab Saudi, pasti akan lebih mewaspadai Indonesia di babak kualifikasi Piala Dunia. Dari segi ranking FIFA, dua kemenangan di laga uji coba ini bisa mendongkrak posisi Indonesia. Lebih penting lagi, pengalaman bertanding dengan striker kelas Eropa akan meningkatkan kepercayaan diri seluruh skuad. Semua langkah ini jelas diarahkan ke target besar, Piala Dunia 2026. Indonesia kini sudah menembus putaran keempat kualifikasi zona Asia, sesuatu yang belum pernah dicapai sebelumnya. Namun perjalanan masih panjang. Menghadapi tim-tim raksasa Asia butuh lebih dari sekadar semangat. Dibutuhkan kualitas individu yang bisa mengubah jalannya pertandingan. Piru dan Gyökeres adalah jawaban. Mereka hadir bukan hanya untuk mengisi posisi, tetapi untuk menjadi pembeda. Dengan usia yang masih produktif, keduanya bisa memperkuat Indonesia hingga bertahun-tahun ke depan. Jika semua berjalan lancar, bukan mustahil Indonesia untuk pertama kalinya menjejakkan kaki di Piala Dunia. Sejak kabar ini mencuat, euforia menyelimuti seluruh penjuru negeri. Media sosial penuh dengan sorakan dukungan. Nama Piru dan Gyökeres mendadak menjadi trending, bahkan melampaui isu politik nasional. Banyak yang membandingkan momen ini dengan era naturalisasi Christian Gonzalez, Irfan Bahdim, atau bahkan Stefano Lillipali. Bedanya, kali ini pemain yang didatangkan berstatus kelas dunia. Supporter Indonesia dikenal fanatik. Mereka siap menyambut Piru dan Gyökeres layaknya pahlawan. Teriakan, nyanyian, dan koreografi megah dipersiapkan untuk menyambut debut keduanya. Surabaya